Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi siapapun yang membaca dan memahaminya. Selain itu, ternyata Al-Quran juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat kelak bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran pasti hatinya akan selalu merasa tenang dan damai karena dia selalu merasakan kedekatannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, orang yang senantiasa membaca dan memahami Al-Quran pun akan diberikan pertolongan berupa penerangan sampai ia akan masuk ke dalam surga kelak. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bahkan pula bukan yang lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Dalam riwayat lainnya dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalkannya daripada Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok menghalanginya. Sehingga malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia." Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sekarang pergilah, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya." Kemudian surat itu kembali dan mengusir malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu penghafal surat tersebut bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksaan apapun dari malaikat tersebut. "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku." Surat tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya, karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan ini, maka tidak seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW memberi nama sebutan Al-Munjiyat atau surat yang menyelamatkan. Demikianlah penjelasan tentang pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.